Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Bank Indonesia bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait meluncurkan kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia atau KEKSI 2025, serta melakukan kick-off bulan pembiayaan syariah dan menyelenggarakan Syariah Economic and Financial Outlook 2026. Kegiatan bertema sinergi ekonomi dan keuangan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Ini merupakan sarana diseminasi komunikasi untuk menyampaikan tantangan strategi dan arahan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah ke depan, serta menandai dimulainya rangkaian BPS dalam upaya mendorong intermediasi sektor keuangan syariah, terutama kepada sektor real. Diharapkan dengan informasi yang diberikan dapat mendorong komitmen dan peran aktif masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional menuju visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kinerja ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Di level nasional, sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dan menopang pertumbuhan ekonomi yang juga lebih tinggi. Meskipun pertumbuhan sektor keuangan syariah masih menghadapi tantangan. Kita langsung bahas bersama Dadang Mulyawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat pagi, Pak Dadang. Pagi, Pak. Pak Dadang, menurut Anda ini di tengah ketidakpastian global, bagaimana sih asesmen dari Bank Indonesia terhadap prospek ekonomi dan juga keuangan syariah global dan juga nasional untuk ke depannya? Secara global kita bisa melihat bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ya. Dan di negara-negara OIC kita bisa melihat bahwa level dari PMI-nya bisa dipertahankan lebih di atas 50, sehingga kita bisa melihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini bisa menjadi salah satu engine untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kita juga melihat bahwa tren untuk value-based ekonomi sangat sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam ekonomi syariah, sehingga banyak inisiatif yang bersifat internasional dan relevan terhadap inisiatif-inisiatif nasional dan juga sangat relevan. Kita bisa melihat bahwa sektor halal value chain tumbuh di atas 6% dengan pangsa di atas 27% dari PDB nasional. Dan ditopang oleh aktivitas usaha syariah yang kontribusinya mencapai sekitar 47% dari PDB. Nah, dari sini kita juga melihat dari sektor keuangan komersial, terutama perbankan syariah, tingkat pertumbuhan bisa dipertahankan di angka sekitar 9,66% dengan kualitas yang terjaga dengan baik. Selain itu yang cukup menarik untuk ekonomi syariah ini kita bisa melihat adanya Islamic Social Finance seperti zakat dan wakaf yang tumbuh di angka sekitar 15,03% atau mencapai 35 triliun ya secara nilai. Yang ini bisa menjadi salah satu faktor pelengkap dan penguat safety net dari ekonomi nasional. Sehingga kita bisa melihat bukan hanya pertumbuhan yang lebih cepat, tapi juga kita bisa mendorong pemerataan pembangunan bukan hanya untuk sektor-sektor yang memang sudah efisien, tapi juga sektor-sektor yang pada saat ini membutuhkan dukungan yang lebih kuat, yang memiliki juga reap absorbing capacity yang lebih tinggi. Dan ke depan kami berharap melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah serta relevan kementerian dan juga otoritas, kita bisa melihat peran ekonomi syariah lebih kuat, lebih aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti tadi ada pertumbuhan secara global ini lebih tinggi dan juga di level nasional memiliki kinerja yang juga lebih baik. Kemudian kan kemarin ada Syariah Economic and Financial Outlook 2026 yang sudah diselenggarakan. Sebetulnya apa pesan kunci dari Syariah Economic and Financial Outlook 2026 yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan? Nomor satu adalah pengembangan ekonomi syariah, keuangan ekonomi dan syariah ini sangat sejalan dengan semangat
pembangunan pemerintah ya, terutama di Asta nomor 2 nih. Jadi dengan Asta Cita ini sangat sejalan sekali. Kemudian arah penguatan, pengembangan ekonomi itu harus diarahkan kepada penguatan ekosistem secara terintegrasi guna memperkuat sektor real ekonomi syariah. Yang kedua, optimalisasi pembiayaan syariah melalui pendalaman pasar uang dan pasar falas syariah untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan secara umum. Jadi ekonomi dan keuangan syariah ini jangan lupa bahwa ini adalah bagian dari sistem ekonomi dan keuangan nasional. Sehingga kalau misalkan keuangan syariahnya bertambah kuat, ini secara nasional juga akan mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, SEFO tahun 2026 ini menekankan pada peran literasi, inklusi, dan keuangan sosial syariah dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam memperkuat daya lenting ekonomi. Bayangkan kalau misalkan ada beberapa segmen dari masyarakat yang belum terlalu aktif di dalam pembangunan, ini menjadi terstimulasi untuk bisa bergerak. Ini akan sangat memberikan efek yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, secara internasional, Bank Indonesia mewakili Indonesia juga secara aktif terlibat dalam penyusunan berbagai research dan juga penyusunan standar-standar prudensial untuk keuangan syariah, khususnya dengan bank sentral di negara sahabat dan IFSB. Melalui kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, diharapkan semakin berperan dalam menopang stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Oke, ada beberapa poin juga yang bisa digarisbawahi termasuk juga soal penguatan secara ekosistem. Kemarin juga yang diselenggarakan adalah peluncuran kajian ekonomi dan juga keuangan syariah Indonesia atau KEKSI 2025. Pak Dadang, apa saja sih pembaruan dan juga rekomendasi kebijakan utama dalam KEKSI pada tahun ini? Kami berharap bahwa KEKSI ini akan menjadi salah satu reference point ya bagi relevan kementerian dan lembaga yang relevan dengan pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu acuan, sehingga apa yang terdapat di dalam kajian tersebut analisnya bersifat komprehensif dan berorientasi pada isu-isu yang strategis bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan memiliki interlink yang lebih kuat dengan faktor makroekonomi Indonesia, stabilitas sistem keuangan, serta peran keuangan syariah. KEKSI juga dilengkapi dengan pendalaman yang bersifat tematik dan policy box yang mencerminkan penguatan sinergi kebijakan baik pada level nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu kita berharap dari kementerian dan lembaga tersebut ini bisa saling berkoordinasi, karena kami sangat ingin bahwa dengan koordinasi yang lebih kuat, pengembangan di satu sektor ketika diresonansikan dengan pengembangan di sektor lain, ini akan memberikan impact yang lebih kuat. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan pada saat ini sudah menjadi salah satu sukuk issuer terbesar di dunia, yang kebijakan tersebut tentunya dimanfaatkan oleh pengembangan pendalaman pasar uang syariah secara nasional, di mana di sana kebijakan moneter dari Bank Indonesia ini menggunakan underlying sukuk pemerintah. Kami bisa melihat ya di sini bahwa keterkaitan antara pemerintah dan juga perbankan dan juga Bank Indonesia sangat kuat, sehingga kita bisa melihat bahwa pendalaman pasar keuangan di keuangan syariah ini interlink dengan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini juga menguatkan suatu tanda-tanda dukungan Bank Indonesia terhadap keinginan dari pemerintah yang ingin terjadinya penguatan ekonomi nasional secara lebih baik. Baik, Pak Dadang, yang juga tidak kalah penting yaitu mengenai bagaimana sih peran sektor halal value chain dan juga halal lifestyle dalam ini menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berdaya tahan.
Kalau kita lihat bahwa ekonomi dan keuangan itu akan dimulai dari halal lifestyle ya, preferensi. Jadi kita bisa melihat secara domestik permintaannya itu semakin kuat setiap hari ini. Terus yang kedua, selain dari permintaan domestik, kita melihat bahwa pertumbuhan secara pasar global ini juga menjadi hal yang lebih luas dan juga lebih kuat. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini bukan hanya terjadi di negara-negara yang mayoritas Muslim, tapi juga terjadi di beberapa negara, bahkan di Jepang, Korea. Ini juga mereka memiliki suatu keinginan untuk mengembangkan. Dalam struktur perekonomian Indonesia yang masih didominasi terutama oleh konsumsi rumah tangga, penguatan sektor-sektor berbasis konsumsi juga akan menjadi sangat strategis untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini juga sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah seperti untuk standarisasi produk-produk halal di nasional. Nah, ini akan memberikan suatu penguatan secara struktural. Pada tahun 2025, sektor halal value chain ini tumbuh 6,2% secara tahunan. Dengan pangsa terhadap PDB nasional meningkat menjadi sekitar 27%. Sektor makanan dan minuman halal, pertanian, pariwisata ramah muslim, serta fashion muslim juga berperan langsung menopang konsumsi domestik. Selain itu juga mendorong ekspor, serta memperkuat UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Jadi halal value chain yang kita buat juga bukan hanya menyentuh sektor korporasi, akan tetapi juga untuk Bank Indonesia juga mendorong pengembangan unit-unit yang dari segmen UMKM ya, sehingga kita bisa melihat semakin banyak lagi elemen-elemen dari masyarakat yang berperan serta dalam mendukung dan menopang pengembangan ekonomi nasional. Baik, berarti BI sangat mendorong pengembangan di segmen UMKM. Pak Dadang, jika pada segmen ini kita membahas mengenai outlook dan juga arah kebijakan, usai jeda kita akan membahas apa saja langkah konkret melalui kick-off bulan pembiayaan syariah. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan soal Bank Indonesia yang terus mendorong ekonomi keuangan syariah tumbuh lebih tinggi bersama Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Mulyawan. Pak Dadang, ini apa sih sebetulnya urgensi dari kick-off bulan pembiayaan syariah atau BPS tahun ini dalam memperkuat intermediasi sektor keuangan syariah? Menjadi urgensi ya dari BPS ini sebenarnya di sektor atau di dalam sistem ekonomi manapun, intermediasi itu akan menjadi faktor penentu apakah suatu investasi untuk mendukung kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, melalui kegiatan BPS atau Bulan Pembiayaan Syariah, kita mendukung bagaimana intermediasi menjadi momentum penting ya dalam memperkuat intermediasi keuangan syariah yang tidak hanya mencakup perbankan syariah saja, tapi juga lembaga-lembaga keuangan syariah seperti kita dorong juga blended financing. Blended financing ini adalah suatu kombinasi dari pembiayaan yang bersifat komersial dan digabungkan dengan pembiayaan yang bersifat sosial seperti zakat dan wakaf. Kenapa itu menjadi sangat penting? Karena kita bisa melihat outreach dari pembiayaan di Indonesia ini bukan hanya menuju kepada sektor-sektor komersial, artinya perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki bankability yang tinggi. Akan tetapi juga ketika ini memiliki suatu elemen yang memiliki cost of fund yang lebih rendah, harapannya itu outreach terhadap seluruh segmen masyarakat menjadi lebih tajam. Sehingga kita bisa melihat peran serta dari keseluruhan komponen ya entrepreneur baik pada level
korporasi menengah maupun kecil maupun mikro ini bisa dilakukan dengan optimal. Sehingga yang kedua, apa yang menjadi improvement atau kebaruan dari BPS ini, terjadi suatu perluasan target yang mencakup startup halal dan juga industri kecil dan menengah halal. Ketiga, apa yang menjadi kekhususan di dalam atau sesuatu yang kebaruan dalam BPS ini, seperti tadi yang saya sampaikan, perluasan lembaga keuangan syariah diantaranya bukan hanya perbankan, akan tetapi juga BPRS, PNM, dan perusahaan penjaminan. Yang keempat, terjadi penajaman proses bisnis dari tahapan kurasi, profiling lembaga keuangan syariah, dan UMKM korporasi untuk meningkatkan peluang bisnis deals. Kemudian, optimasi platform digital business matching yang telah dilakukan atau dikembangkan awalnya bersama KNEKS, ini terus kita optimalkan sehingga terjadi suatu tukar-menukar informasi, atau untuk menurunkan ya asymmetric information antara penyedia dana dan juga perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan pendanaan. Dan terakhir, integrasi dengan berbagai program literasi keuangan syariah. Berbagai aspek kebaruan yang akan diusung dalam BPS 2026 juga telah memperoleh dukungan banyak pihak yang ditandai dengan penandatanganan proyek charter oleh semua kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama bersinergi dalam memperkuat sektor keuangan syariah. Sehingga target utama dalam BPS 2026 adalah mendorong realisasi fasilitasi pembiayaan pendanaan syariah melalui penguatan 3 pilar, yaitu Syariah Business Literacy, Syariah Business Linkage, dan Syariah Business Showcase. Dengan rangkaian kegiatan mulai dari open call UMKM dan korporasi, bootcamp, business matching, hingga business deal yang akan di-showcase pada agenda Festival Ekonomi Syariah dan Indonesia Syariah Economic Festival 2026. Jadi kalau kita lihat kapan dilakukannya ISEF, seperti kita ketahui bahwa ISEF akan dilakukan di bulan Oktober. Ini adalah BPS ini adalah suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga apa yang akan di-showcase-kan di dalam ISEF 2026 bulan Oktober ini merupakan suatu inisiatif yang komprehensif, yang sangat intensif juga dilakukan secara konsisten sampai penutupan di tahun 2026. Oke, Pak Dadang, yang juga menjadi sorotan sebetulnya ini bagaimana sih peran pendalaman pasar uang syariah seperti Sukbi dan juga Subbi serta insentif kebijakan dalam memperkuat likuiditas perbankan syariah? Perbankan syariah ini merupakan bagian dari perbankan nasional, sehingga tentunya apa-apa yang akan kita dorong itu sebangun juga dengan apa-apa yang ada dalam industri keuangan secara nasional. Untuk itu dalam pendalaman pasar keuangan sudah diluncurkan ya Bank Indonesia blueprint pendalaman pasar keuangan, di mana Bank Syariah menjadi anggota di dalamnya. Akan tetapi apa yang didorong yaitu adalah penciptaan instrumen-instrumen pendalaman pasar, termasuk juga instrumen-instrumen moneter syariah yang akan memperkuat secondary reserve dari perbankan syariah dalam menghadapi suatu liquidity shock di depan yang mungkin tadinya tidak terprediksi. Kita bisa melihat adanya Sukbi yang merupakan retrenchment dari sukuk pemerintah. Ini merupakan salah satu kekhususan yang kalau saya boleh bilang ini mungkin pertama kali di dunia, Pak. Jadi bagaimana operasi moneter di Bank Indonesia ini sangat berinterlink dengan apa-apa yang menjadi underlying di sisi pemerintah. Terus yang kedua juga pernah juga sampai disampaikan oleh Pak Gubernur ya dalam suatu diundang untuk memberikan suatu lecture di ISDB, bagaimana operasi moneter syariah di Indonesia itu menjadi salah satu yang pertama itu link terhadap green sukuk, sehingga kalau kita bilang bahwa operasi moneter syariah di Bank Indonesia itu sudah juga green,
ini juga yang merupakan sesuatu yang membanggakan ya. Jadi selain juga memberikan kekuatan dalam menghadapi liquidity shock yang sifatnya unforeseen, tapi juga interlink dengan inisiatif-inisiatif global khususnya mengenai sustainability. Baik, berarti perbankan syariah juga sebetulnya sejalan dengan industri keuangan nasional begitu ya Pak. Dan kemudian sebetulnya sejauh mana sih sinergi kebijakan BI dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta kementerian lembaga untuk memastikan efektivitas program pengembangan Eksyar? Indonesia secara struktur KNKS itu merupakan salah satu anggota di dalamnya Pak. Di mana di dalamnya itu ada Kementerian Keuangan, ada OJK, ada LPS, dan juga kementerian-kementerian terkait lainnya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang kita coba untuk lakukan secara interlink antara Bank Indonesia juga dengan kementerian dan lembaga lain, di mana KNKS ini bersifat sebagai salah satu orkestrasi ya di dalam upaya-upaya tersebut. Nah, ini termasuk di dalam BPS juga. Di dalam BPS juga kalau kita lihat dari mana platformnya, platformnya itu yang menginisiasi dari KNKS. Terus kemudian Bank Indonesia bersama OJK dan yang lain-lain mencoba untuk mengharmonisasikan mulai dari jadwal, kemudian juga yang cukup menarik, kita juga diskusi mengenai zakat dan wakaf ini dengan Basnas, BWI, dan Kementerian Agama. Sehingga kita bisa melihat di sini adalah yang kita dorong ini adalah Indonesia Incorporated-nya Pak. Bukan hanya bagaimana BI-nya, bagaimana OJK-nya, tapi kita bahu-membahu untuk secara bersinergi, kemudian juga memberikan impact yang cukup dalam. Ketika kita mencoba untuk membuka ekonomi syariah itu, salah satunya dengan pesantren. Kita hubungannya dengan Kementerian Agama. Kita lihat bahwa pesantren ini di Indonesia bisa mencapai sampai 40.000. Dan kita coba kuatkan mereka dengan program-program inisiatif, bagaimana mereka dikenalkan dengan juga pembangunan virtual market, di mana mereka bisa melakukan produksi, melakukan juga trade di antara mereka sendiri, yang akan menjadi suatu vertex ekonomi ke depan yang akan membangun struktur ekonomi nasional yang lebih masif melalui ekonomi dan keuangan syariah. Baik, terakhir Pak Dadang, apa pesan optimisme dan juga ajakan kepada pelaku usaha, industri dan juga masyarakat agar mari bersama-sama begitu mendorong ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan juga berkelanjutan? Poin satu, ekonomi dan keuangan syariah itu memiliki semangat sebenarnya preserving our national heritage. Jadi mari kita lestarikan nilai-nilai luhur bangsa, di mana kita sama-sama bergotong royong. Yang kedua, ekonomi syariah ini sangat sejalan juga dengan international initiative seperti sustainability, green, inclusivity, di mana di dalamnya kita sangat sejalan, sehingga sambil mendorong ekonomi syariah, kita juga mendorong pencapaian inisiatif-inisiatif nasional yang memiliki dimensi juga internasional. Dan ketiga, ekonomi syariah adalah untuk kita semua memperkuat dan mempertajam inclusivity dari pembangunan ekonomi, sehingga setiap masyarakat, segmen masyarakat Indonesia memiliki suatu kesempatan yang sama untuk ikut di dalam berkontribusi mendukung ekonomi nasional. Mungkin demikian Pak. Baik, artinya dengan mendukung ekonomi syariah juga otomatis juga ini turut melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian ya Pak. Terima kasih